Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemenangan orang-orang yang tetap setia. Banyak orang baik dan yang tak bersalah mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Ada yang sakit penyakit, cacat, dan mengalami gangguan mental. Banyak orang-orang baik juga mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam hidup, bukan karena mereka tidak memiliki harta, uang, dan kemampuan, tetapi karena mereka setia, bertekun, dan tetap sabar memperjuangkan kebaikan. Mereka ini rela kehilangan segalanya, siap dan menerima penolakan dan ketidakadilan, tidak berdaya, tidak didukung, dijauhkan dan dianggap sebagai pengganggu hidup bersama. Yesus dalam bacaan Injil mengingatkan para pendengarnya tentang situasi penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang setia pada Allah hingga akhir zaman. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Tetapi Yesus menguatkan mereka agar tidak perlu takut atau merasa ditinggalkan. Ia menghibur dan menguatkan mereka untuk tetap bertekun dan setia. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan lebih dahulu memikirkan pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Lalu, tak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara-saudariku terkasih, peneguhan dan penghiburan dari Yesus untuk semua yang setia pada kebenaran, biarpun sepanjang hidup menderita dan dianiaya ini, juga digambarkan oleh Santo Yohanes, penulis kitab Wahyu. Dalam penglihatan rohaninya, ia sudah menyaksikan secara spiritual masa depan kemenangan atau gambaran tentang kemuliaan dan sukacita abadi yang sangat luar biasa yang akan dialami oleh mereka yang dalam hidup di dunia ini tetap bertekun dalam kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Bahwa orang-orang yang teruji setia sepanjang hidupnya
mereka akan mengalami kebahagiaan, sukacita abadi, kemenangan, janji tentang kemuliaan di akhir zaman dialami dengan sungguh-sungguh. Bahwa mereka sungguh-sungguh akan diperhatikan dan tidak ditinggalkan oleh Allah sendiri. Kedua bacaan kitab suci hari ini lalu menguatkan umat beriman untuk tetap sabar, jangan putus asa, tidak boleh berhenti untuk setia, tetap bertekun untuk hal-hal yang benar dan luhur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin.